syuhada'i sholihin wal ulama'il amilin. Di tengah lah. Rasisan mu'alif hajal kitab walima syainal tazir yang babina walim haqqun alina waliman a'ana masjid at-taqwa walirohi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa zuriyatina. Rasisan dilarui sebut orang tua kita dan keluarga kita masing-masing. Ghafarallahu lana wa lahum bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tanpa mengurangi rasa takzim, hormat, mahabbah dan cinta kepada segenap pengurus yayasan DKM Masjid At-Taqwa rahimakumullah, para guru, tuan-tuan haji, para sepuh bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman rahimakumullah. Tanpa berpanjang kalam langsung saja mohon izin. Ini kita jangan sampai terlalu lama karena ada makanan biasa tuh. Gak enak jadi gitu ya. Nah, itu bener ada makanan aja ya. Dari jam 3 sore belum makan nih. Kayaknya soto Malang ya, rawon Malang. Ya. Itu kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak jalan usulnya? Mana sih? Halo. Mohon izin ya, pada lupa saya tolong pamina. Pada pertemuan Ramadan terakhir kemarin juga di Nurulillah saya bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil menunggu itu ditata, kita membahas tentang syurutu syihatil jamaati, syarat-syarat sholat kita dianggap sah berjamaah. Ternyata sholat berjamaah itu ada syaratnya kalau mau dianggap sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke sana sambil dibagikan itu, ini ada dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Mana dia? Ini dia. Ya.
Ya. Laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, sedekah. Perhatikan baik-baik nih. Warka'u ma'arrofi'in. Sholatlah kalian beserta orang-orang yang ruku, artinya sholat berjamaahlah kalian. Bapak Ibu, maaf sedikit. Kenapa Allah menyebut rokiin? Orang yang ruku, orang yang sujud itu menggambarkan orang yang paling patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau rajin berjamaah itu persaudaraannya kental, ya. Rajin ada berjamaah. Yang kedua, orang kalau sholatnya benar, rapi, benar perbuatannya, hatinya baik, mulutnya baik, nggak suka marah, nggak marah-marah, nggak membuat orang marah, pemaaf, memaafkan orang lain itu. Tuh ini nggak ada gitu ya, nanti baru saya bahas, penting, ini dulu dalilnya. Yang kedua, man sami'an nida'a falam yati fala sholata ila min uzrin. Siapa saja mendengar suara azan kemudian dia tidak mendatangi tempat azan, artinya nggak datang ke masjid, maka tidak dianggap sholat. Artinya sholatnya tidak sempurna kecuali ada uzur. Karena ada muadzin tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas sholat. Yang manggil siapa? Halo, benar. Yang manggil Allah, tapi meminjam suaranya muadzin tukang azan. Allah yang manggil sebetulnya. Ayo ke masjid, ayo sholat. Coba di sini analog. Kita karyawan, bos kita manggil di lantai 2, kita di lantai 17, turun gak kita? Kenapa? Karena yang manggil, nah, coba di sini saya kagak mau, udah pecat gak PSK. Wah iya kan, mau dipanggil kedenger kan. Kan yang manusia kalau dipanggil oleh manusia buru-buru takut, tapi kalau oleh yang manggil ini maknanya kalau orang rumahnya dekat masjid, ya saya satu lagi maaf. Itu belum yang fotokopi ya, ini dalilnya aja dulu. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Orang yang rumahnya dekat masjid tidak ke masjid itu dianggap sholat di rumahnya itu nggak sempurna. Rumahnya dekat, nempel temboknya, budek kupingnya. Ini hari ini kita berbahagia. Jadi usahakan sholat berjamaah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih ingat pas kita kecil. Sholat berjamaah berapa perbedaannya pahalanya dengan sholat sendiri? Nah benar, 27. Pelan-pelan nih. Yang hari ini kita sholat subuh berjamaah di masjid kita, itu derajatnya 27 kali ketimbang orang yang sembahyangnya sendiri. Orang yang hari ini sembahyang nggak berjamaah, dia nggak dapat 27 atuk. Untuk menandingi kita, dia mesti sembahyang 27 hari. Enak. Ayah. Jangan nggak sembahyang. Jamaah. Kalau keadaan darurat di rumah sama istri, sama yayang beb, nggak apa-apa. Karena kita lagi sibuk, lagi kemana-mana, nggak bisa ke masjid, janji sama istri kita. Telepon aja, Mak, jangan sholat asar dulu ya. Kenapa? Aku ketinggalan sembahyang di rumah. Nanti jam-jam 4:30 karena di dalam perjalanan. Jadi kita suruh nungguin. Wah keren. Kemarin saya terlambat pulang kan. Waduh, saya di lima waktu berjamaah, saya membiasakan diri sejak kecil. Minimal di rumah. Kalau ada yang terlambat pulang yang ke rumah udah gede, saya telepon buah hati saya. Iya, saya kagak ada yang percaya Pak kalau saya ngomong lagi. Iya, saya WA di dalam, saya pelan-pelan kalau ngomong takut kedengeran, takut gak percaya nyentir. Ya,
Jangan sholat dulu. Belum sholat. Benar saya pulang berdua. Pulang sholat asar saya berjamaah maghrib. Enak berdua. Anak saya kagak ada pada pergi. Ya, ada acara. Saya baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya berdua, itu saya bilang gini. Hati saya getar sih, udah salam aja rasanya. Enak berdua. Biasain berjamaah. Ya, intinya usahakan berjamaah. Karena berjamaah pahalanya. Saya tadi Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang tadi sembahyang subuh sebelum subuh ba'diyah qobliyah kita kan salat subuh dulu, sebelum salat subuh qobliyah. Itu kata Nabi, orang yang sholat subuh 2 rakaat qobliyah khairun minad dunya wa ma fiha. Hari ini orang itu lebih kaya dari siapapun karena lebih hebat dari dunia dan segala isinya. Itu orang terkaya hari ini, qobliyah. Iseng-iseng ya Bapak Ibu, maaf. Kita setelah subuh di sini lupa atau terlambat nggak qobliyah karena keburu koma. Ya. Sampai di rumah ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang ketinggalan tas di masjid? Isinya ada HP, Android, ada ATM, ada uang cash, dolar ada 11.000. Uang rupiahnya ada 9 juta. Tagihan bank 11 juta. Wah. Saya mau nanya, yang tadi ketinggalan itu balik gak ke masjid? Kenapa balik? Karena ketinggalan kan? Ada nggak orang balik lagi nggak sembahyang qobliyah? Padahal hebatan mana isinya? Qobliyah. Karena nggak tahu. Kalau tahu, ya. Sekarang ini sebelum ke situ ya. Ini waktu saya insya Allah itu cuma bagian kecil aja nih. Sekarang sholat jamaah yang paling hebat yang mana? Ini tingkatannya. Ya Pak Maman, Allah mau barik di Pak Maman. Kalau ini Pak ingat Arus ini. Kasih Pak Maman. Saya kalau janda saya demen nih. Kalau benar. Kalau saya janda saya demen dia. Saya nggak janda, ya. Semuanya Pak Haji nih. Nih kita pilih kata Nabi. Tingkatan apa tingkatan sih? Eskalasi ya, urutan. Sholat yang paling hebat itu berjamaah sholat subuh hari Jumat. Inna Qur'ana kanal fajri masyhuda. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, apalagi hari Jumat subuh, seluruh malaikat menyaksikan dia. Qalu berdoa, Allahumma gfir lahu, ya Rabb, ampuni orang itu. Waqbil taubatahu, ampuni orang itu, terima taubatnya. Warhamhu, sayangi orang itu. Warzuqhu, kasih rezeki. Saya ulangi nih, siapa yang sholat subuh berjamaah, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Rabb, ampuni orang itu. Waqfir lahu, ya, wa taqbal taubat, terima taubatnya. Warhamhu, sayangi dia. Warzuqhu, kasih rezeki. Enak kita didoain malaikat. Cuma kita nggak tahu. Kalau tahu saya udah lari. Ya, begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat subuh yang paling afdol hari Jumat subuh. Waduh, Masya Allah. Jadi bapak-bapak ini usahain sama kita.
tolong bapak gotong ke masjid kalau Jumat, dorong pakai roda. Bapak mau sembahyang Jumatnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Coba Pak, ada pengumuman nih dari kelurahan, ibu-ibu, bapak-bapak, anggota masjid jamaah At-Taqwa, nanti jam 10 di kelurahan ada pembagian sembako gratis 9 bahan pokok. Beras karung, ayo, minyak goreng sekilo, pokoknya 9, seharga 2 juta. Baru yang bahan pokok, dan uang cashnya 5 juta. Jam 10, kata Pak Lurah, kira-kira kita datang jam berapa? Oh, jam 6 pagi. Saya mendingan nginep. Ya. Oh, bahkan orangnya nggak bisa jalan kita gendong. Katanya begini, tidak bisa diwakili kecuali orangnya. Saya yakin yang udah bengeng juga datang. Karena pengen dapat hadiah. Tapi kata Allah, aku sedih hambaku, nggak peduli sama aku. Padahal kalau dia sholat kepadaku, akimi kuali zikri. Kau ingat kepada aku ingat kepadaku. Jadi usahakan Jumat itu jangan nggak pernah. Mahalnya luar biasa. Yang kedua urutannya, sholat subuh selain Jumat. Nah, berarti hari ini termasuk. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, usahakan sholat subuh. Karena dia dahsyat. Yang ketiga, sholat Isya. Ini dalilnya ya. Saya tadi nggak sempat ini karena saya baru itu jam 2 saya benar-benar. Tapi dari mana itu? Nur hilang, nyambung dari maghrib bisa. Saya ngajar lagi. Baru pulang jam 1. Halo, saya bacakan dalilnya. Man sholal isya'a, man siapa orang sholat al-isya, sholat isya fi jama'atin, siapa orang sholat isya berjamaah, paka'an nama komalan nisbalail, siapa yang semalam sholat isya berjamaah, paka'an nama, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Oh, yang semalam isya berjamaah, dia di hadapan Allah sedang sholat separuh malam. Separuh malam jam berapa ya? Kan jam mulai jam 19.00 sampai subuh. Itu kurang lebih 8 jam. Berarti dibagi 2, 4. Orang yang sembahyang semalam cuma 10 menit, itu sembahyangnya seolah 4 jam. Maaf, waman sholat subha di jamaatin pakar nama sholat. Nah ini dia. Siapa yang hari ini sholat subuh berjamaah, maka dia sholat sembahyang semalam suntuk 8 jam. Ada nggak di antara kita sembahyang sampai 8 jam? Wah ada. Sembahyang terawih aja kita udah pusing kalau imamnya lama. Nah, rajin-rajin aja sembahyang berjamaah. Enaknya begini nih, kalau sembahyang berjamaah. Kan kita ada 90 orang nih. Yang aku gak usuk, imamnya gak usuk, makmumnya setengah usuk, ketutup. Oh. Dari 10 orang yang aku begitu Allahu Akbar usuk. Begitu baca Fatihah gak usuk, yang sebelahnya usuk, ketutup. Pokoknya dijadikan satu. Seperti begini Bapak, mohon maaf. Ada orang jual pisang, apa sih kalau satu tandan Betawi ya? Apa dengan itu? Pohon pisang ditebang itu kan dari yang nomor 1 sampai bawah. Kalau orang tua bilang satu tanda. Itu kan pisang yang paling atas paling besar, kecilan dikit. Lama-lama makin kecil. Nah saya mau nanya dah, kalau kita jual ke pasar, dibelinya bawahnya doang, atasnya doang apa satu gini? Satu tanda. Akhirnya yang jelek laku nggak? Laku. Nanti orang yang sama berjamaah yang gak ngerti ke bawah, yang gak usuk ke bawah. Nikmat. Jadi sholat isya kayak gitu. Saya keempat sekarang. Apa urutannya nomor 4? Sholat asar. Apa sih Pak Budi ayat? Yang ada ustok-ustok. Aduh. Hafizu ala sholati wusto.
jagalah oleh kamu sholat, ya, terutama sholat wusta. Ulama sepakat sholat wusta adalah sholat asar. Itu yang luar biasa. Asar itu susah berjamaahnya karena lagi sibuk. Ada yang main bola baru mulai, ya baru masa main bola. Ada orang nonton di GBK, bolanya mainnya jam 19 tuh, Johor udah masuk. Berarti nggak sebaik Johor ya, susah. Ya, saya nggak tahu apa di asar, maghrib lewat. Wah, bayang asar itu, wah, usahain berjamaah. Baru urutan yang kelima, Zuhur, yang terakhir maghrib. Ini urutannya ya Pak. Ini kalau kita nggak bisa, maaf, belum bisa 5-5-nya, pilih aja yang paling top. Subuh, Isya, jangan apa juga, 14 di rumah. Dari sedokin ya. Ini sekarang nih di fotokopinya itu saya tidak bahas nomor 1 sudah dibahas waktu Ramadan. Nomor 2 sudah dibahas, nomor 3 sudah dibahas. Maka yang kita mau sampaikan hari ini yang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 5 dari bawah. Yang bahasa Arab. Ada ya? Ini dia, ini baru nih ya. Ini udah semua nih. Saya mau nyampaikan ini dia. Oh, ada nggak di maaf dari bawah ini nih yang bahasa Arab 1, 2, 3, 4, 5. Alinea kelima, baris kelima, mohon maaf alinea. Ada nggak? Yang di box itu bacanya gini. Ar-Rabi'u ayat tawafaqo nazmu sholataihima. Bahasa Indonesianya keempat, sesuainya runtutan sholat imam dan ada 6 ya. Sholat itu dianggap sah. Nomor 4 sekarang, nomor 1, 2, 3 sudah. Ini agak sedikit perlu perhatian baik-baik. Saya semalam dengan hidup buat saya ditanya. Sholat seorang makmum sah berimam kepada orang lain walaupun sholatnya beda waktu, beda bilangan. Yang penting gerakannya sama. Ar-Rabi'u ayat tawaffaqun nazmu sholataihima. Di sini saya terjemahkan karena nggak ada terjemahnya di sini. Keempat, sholat dianggap sah sesuainya runtutan sholat imam dan makmum. Itu yang bawahnya yaitu ayat tafaqo bil af'ali zahirati wa illam yatafaqo fil adadi wa niyati. Kita terjemahkan di sini, yaitu selama bentuk rukun-rukun pekerjaan keduanya sama, walaupun jumlah rakaat dan niatnya beda. Maaf, maghrib berapa rakaat di sini? Tuh, di tempat lain Isya? Oh sama ya. Ini maksudnya ini kita ngomong bilangannya nanti boleh orang ngikut imam, imamnya lagi sholat Isya, kita makmum maghrib. Nih, nanti saya praktekin ya. Ini yang jarang dibahas. Jadi boleh ya. Sholat kita mau sholat maghrib, Isya. Kok bisa? Karena kita sholat begitu habis asar ketiduran. Bangun-bangun Isya. Udah sholat maghrib belum? Belum. Masuk ke sini. Imamnya lagi sholat Isya. Maka kita ngikut imamnya Isya. Kita niat apa? Maghrib. Nanti imamnya rakaat ketiga bangun keempat kita terakhir, benar. Kan 4 Isya di sini. Karena kita tadi ketiduran maghrib, bangun Isya, belum sembahyang maghrib. Kesini berjamaah, ternyata lagi sholat Isya. Kita niatnya apa? Maghrib. Nanti imamnya rakaat keempat bangun kita salah. Kita tahiyat. Lah kan 3. Ya ulangin ya. Ini sholat Isya
imamnya 4, kita kan ini lagi mau maghrib. Nanti imam rakaat pertama, rakaat kedua paling tahiyat, kan bangun tuh rakaat ketiga. Nanti sujud terakhir di rakaat ketiga kita tahiyat, imamnya jangan ngikut lagi tuh. Nanti maghrib kita berapa mau ngikut? Batal namanya. Nambahin atuh nggak bisa. Nah, ini nanti nih harus pelan-pelan yang ini ya. Tapi saya lanjutkan dulu. Ada di situ dulu ya. Kok jadi begini? Ini ibu bapak perhatikan baik-baik. Fala tasihu maktubatun khalfal janazah al-khusuk. Baru nggak boleh kita sholat johor bermakmum sama orang yang sedang sholat jenazah. Nggak boleh, nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena sholat jenazah nggak ada ruku kan? Tuh, orang lagi jenazah nih, bapak mah johor, ya nggak bisa, nggak ada rukunya, nggak sah. Karena beda gerakan. Ada nggak sholat jenazah ada rukunya? Nggak boleh juga orang sedang sholat gerhana kita ikut imbalannya sholat fardu, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat gerhana beda gerakannya, dia rukunya berapa kali? 2. Nggak bisa, jadi beda. Yang lainnya boleh. Mari kita ceritain. Dulu waktu saya di Surabaya, ada santri gede badannya, pakai gamis, pakai apa nih? Betul itu. Ya. Kebetulan ada kiai meninggal dunia, kiai besar. Ini bingung siapa yang imamin. Nah, dilihat harus ini dia cocok nih. Ini baru, ini kayaknya wali nih. Akhirnya sepakat nunjuk dia. Dia kagak mau, dia kagak belum pinter. Tapi karena dia dipaksa, mau nggak mau imamin dia. Dia jadi imam, santri beberapa guru jadi makmum. Yang menarik dia ruku. Wow, saking gobloknya kita ngikut aja lagi ruku. Ya, terus saja. Ya, begitu selesai salam, ada yang berani diri. Maaf Kiai, apakah memang ada hukumnya baru atau ada kitab apa yang menjelaskan kalau sholat jenazah ada rukunya, sujud dan latihan? Bukan, karena yang meninggal ini ulama besar pakai ruku. Pakul nggak ada, tetap walaupun ulama nggak ada, tetap dia nggak ada ruku. Ya, itu nanti saya coba berikan kemudahan di sini gini nih. Watasihu zuhru khalfal asri. Sah kita sholat zuhur bermakmum kepada orang yang sedang sholat asar. Gini aja nih, kayak bahasa Arab susah. Nih enak nih. Ini saya mudahkan. Sah hukumnya. Boleh kata Nabi Muhammad orang sembahyang yang pertama, yang tadi di atas tuh. Sholul juhru khalfal asri. Orang yang orang melaksanakan sholat zuhur bermakmum kepada orang yang sholat. Beda gak zuhur dengan asar? Beda waktunya, beda niatnya. Waktunya beda, niatnya. Ini gimana caranya? Nih saya mau sampaikan nih. Saya sering di rest area. Kalau kita pergi jauh, itu banyak orang pada menjamak. Nah, ada orang sedang menjamak takdim sampai di rest area 88, itu mampir di Cigadia dulu. Ya, mampir Cigadia, makan. Pokoknya di situ ya, ada masjid, ada sekelompok sedang sholat zuhur dan asar, lagi jamak takdim namanya. Ini perhatikan baik-baik nih. Nah, katakan orang yang di situ mau sholat zuhur. Ginilah, ada orang sekelompok dari mana-mana ke masjid kita, yang begitu kali ya. Dia mengadakan jamak. Jadi sampai di sini zuhur, dia sholat zuhur dulu 4 rakaat atau dia kosong. Pokoknya katakan 4 rakaat dulu ya, 4 rakaat. Kita mau sholat zuhur, ternyata. Nah,
Makanya kata Nabi Muhammad, ketika mereka sedang asar, maka kita sholatnya zuhur. Niatkan Allah, saya niat sholat zuhur. Jangan begini, saya niat sholat asar. Nah kan kita belum sudah zuhur. Allah, saya niat sholat zuhur makmum. Saya ulangi ya, kalau nanti ada orang yang lagi jamak atau di rest area manapun di sini lagi sholat asar, kita mau sholat zuhur. Ya kan lagi diomong ini boleh. Taksihu zuhru wal asri. Karena orang nggak paham, banyak di kepala itu, wah gimana? Bahkan lagi di rest area, apa? Kami lagi jamak. Jadi orang, oh nggak itu enggak, ini salah, justru malah benar. Berjamaah, yang penting berjamaahnya supaya pahalanya 27 kata Nabi. Jadi kalau kita mau sholat atau dibalik, kita mau sholat asar, dia mau sholat sama. Gimana caranya? Kok bisa? Pas kita mau sholat asar, ya orang itu kita mau sholat asar, orang itu mau sholat zuhur. Pas dia memang maaf ya, jamak takhir dibalik ya. Nah sampai dia takhir, jamak takhir, tamat takhir artinya kan zuhur tarik ke asar. Kita mau sholat asar. Nah pas imamnya lagi sholat asar, sholat zuhur yang pertama atau yang kedua, kita mau asar ikut. Ini kecepatan kali ya. Kalau ada orang sedang sholat asar, kita belum sholat zuhur, supaya berjamaah kita ngikut yang di depan niatnya sholat asar, kita sholat zuhur. Ini paling enak 4-4, gak ada masalah. Ini yang kedua nih. Yang tadi tuh kita mau maghrib, sedangkan yang imamnya mau sholat yang tadi. Nah semalam ditanya sesama Ustaz siapa itu Pak Budi? Amin. Guru Amin. Guru Amin cerdas pertanyaannya, menurut saya benar. Kita mau sholat maghrib karena ketiduran, sementara imamnya sholat isya. Kita niatnya Allah, saya niat sholat maghrib makmuman. Nah, nanti imamnya naik 4 kita tahiyat. Tapi kata Guru Amin, boleh nggak begini? Pas imamnya lagi takbir, tungguin dulu dia rakaat pertama selesai. Pintar juga tuh guru. Kan kita 3, sementara isya. Nah kata Guru Amin semalam, guru bener hebat tuh guru. Nah daripada ribet, tungguin aja rakaat pertama selesai baru ikut. Nanti kan nggak pakai, katanya takut fitnah. Ini lagu apa tadi ngikut dulu tahiyat, bisa jadi fitnah loh. Kan kita maghrib, imamnya isya, berapa 4 rakaat, kita makmum, ada yang lain, tiba-tiba yang lain naik, kita tahiyat, pasti nggak tahu ilmu gini. Ini nusantara kayaknya, mulai dan kita 4 dia 3. Padahal benar, menghilangkan fitnah. Guru Amin cerdas, mendingan gini aja dah. Ntar imamnya rakaat pertama selesai, kan ketiga tuh mulainya, yang kedua baru dia ikut. Itu lumayan, tapi kita nggak dapat fadilah takbiratul ihram. Itu menghilangkan fitnah. Orang yang nggak tahu bahaya loh. Apalagi setelah subuh. Ya, nih baru nih ya. Ibu, bapak-bapak aja dah, ibu mah jarang. Bapak capek, lelah bener. Ya, lelah. Apa? Jadi bloker tanah dijual laku-laku. Bawa-bawa map, sepatu pada TV, itu rumah laku kagak. Anak belum bayar sekolah, bini marah-marah, kontrakan belum bayar, debt collector lagi malah puyeng. Tidur jam 12, bangun-bangun jam 12 siang. Nah, udah sholat subuh belum? Iya, ini dia nih, ya. Oh, apa? Belum sholat subuh, ini dia jawabannya. Ini yang 3. Seseorang yang ketiduran, tidur jam 23 ada 11 malam,
Bangun-bangun jam 12 malam, berarti kan belum sholat apa? Isya udah. Saya salah ngomong ya. Udah isya, udah isya. Lalu tidur jam 11 malam, bangun-bangun jam 12 siang, berarti belum sholat subuh. Sementara hukum sholat subuh wajib. Dia wajib kodok. Apa maknanya kodok? Bayar. Kenapa dia bayar? Karena waktu subuhnya udah berlalu, udah habis. Nggak boleh dia sembahyang subuh begini. Saya sholat subuh jam 12 karena Allah. Kecuali kalimatnya saya sholat subuh kodok. Ada kodoknya, bayar utang. Ya, dia pengganti yang benar ya. Allah, saya niat sholat subuh sebagai pengganti kodok. Nah ini kesiangan. Kita makmum kepada yang adaan. Nah ini adaan artinya orang yang sembahyang sesuai dengan urutan waktu. Katakan bangun jam 12, oh bapak belum sembahyang subuh, ke masjid. Begitu ke masjid, sedang sholat zuhur. Ayo, bedanya di mana zuhur sama subuh? Dua rakaat, ini ya. Nah, nanti imamnya tahiyat awal, kan habis tahiyat awal imamnya berdiri, kita habis. Lah kan subuh, ya kan ngomong subuh ya. Subuh kan 2, sementara zuhur 4. Pas imamnya rakaat kedua tahiyat awal, nanti rakaat ketiga imamnya bangun, kita salah. Ya, masalah lagi yang sebelahnya. Kacau tadi. Bayang dua mulai dah takwa pakai di korting begini. Punya masalah kayaknya di sini nih. Bayang jadi 2. Padahal benar. Karena kita bayar utang. Imam. Nah, maaf ya, yang kayak gini jangan pakai kunut, masalah nih. Begitu imamnya mau rakaat kedua, Allah Nabi mana daya. Lama-lama kita dicekek sama imam. Ikutin aja udah pokoknya, nanti rakaat kedua imamnya tahiyat awal, kita tahiyat akhir. Keren agama kita. Untuk apa kata Nabi? Jangan sampai kalian tidak berjamaah. Masya Allah. Fokus. Nih lebih enak nih. Ini es krim apa es krim? Es krim. Hah? Iya. Tasihu fardu khalfan nafli. Tadi yang di depan bahasa Arab. Sah orang sholat fardu bermakmum sampai sholat sunnah. Nih baru yang enakan ini. Maaf ibu, maaf. Nih yang enak ini nih. Kesiangan subuh, bangun jam 12, berarti belum sholat subuh. Begitu ke masjid lagi sholat zuhur dulu. Nah, mendingan sholat zuhur dulu. Kan pas, ya kan? Ulang ya. Kita belum sholat subuh karena tidurnya kemalaman, bangun kesiangan. Begitu bangun lagi azan zuhur, kita wudhu ke masjid. Pas sampai di masjid sedang sholat zuhur, maka niat Allah, saya niat sholat zuhur berjamaah makmuman. Nah, ya berjamaah nih. Berarti sesuai dengan urutannya ya. Nah, habis sholat zuhur, apa yang belum dibayar? Subuh. Ini bener. Nanti ada yang ba'diyah di pojok. Kan ada yang ba'diyah, sholat ba'diyah zuhur. Ngikut kita. Imam yang di pojok niatnya sholat sunnah ba'diyah, kita sholat subuh. Tuh ya, kita padu. Itu sunnah. Ini bang, belum bang, ini bang. Abang bang, nggak apa sini bang, sini. Saya pinjam. Wah, saya nggak bawa duit lagi. Kunci motor aja dah. Boleh lagi. Maaf saya terburu-buru. Ini sembahyang. Saya kan tadi habis sholat zuhur. Habis zuhur semua sama. Ini mau ba'diyah. Ba'diyah zuhur. Saya mau sholat subuh yang utang. Nah, ini kan sholat ba'diyah. Dia pasti niatnya usuli sunata juri. Atau saya niat sholat zuhur sunnah. Saya mau sholat
subuh. Ikut saya. Tadi kan udah jual, nah saya bayar utang supaya dapat berjamaah. Ini sholat wajib, ini sholat. Ikut saya sekarang. Jangan aja, bang ikut nggak usah. Allah. Nah ini kan mesti punya ilmu. Begitu tak? Allah. Leo. Sorry ya. Enggak, karena sah. Dia sholat sunnah, ayo bang Allah Akbar. Ini lagi obat dia. Saya subuh. Pahalanya 27, dapat 27. Yang ini niatnya kan untuk sunnah. Apa begini? Oh berubah. Jadi dia rubah. Dia nanya, ngapain? Sholat subuh. Subuh dah. Ini ngaco dah. Dia subuh lagi. Nah, ini nama-nama subuh. Tetap aja dia zuhur, saya subuh. Allah Akbar. Nah, ini 2 rakaat. Ketemu nggak? Keren. Berjamaah. Dan dulu bang, makasih. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau sholat, dapat pahala yang berlipat ganda yang Allah kehendaki, biasakan berjamaah. Kendati pun orang yang mau sholat di depannya sama kita berbeda, selama gerakannya sama. Kalau gerakannya berbeda, yang penting ilmu. Karena Haji Manali, dia orang mandiri ke Meristek, dia baru tahu karena kemarin ngaji. Kalau lagi badia orang ikut begini. Ada orang ikut, dia lagi badia. Dia nanya, dipegang tangan, gak boleh begitu bang, gue lagi badia. Ya kan? Jadi selama orang itu sholat sunnah, kita wajib, maka sah. Wakaza aksu kazalik, sebaliknya kita lagi sholat sunnah, orang lain lagi sholat wajib, tuh supaya berpahala. Nah dia lagi sembahyang zuhur, saya udah zuhur nih di rumah, saya mau sembahyang ba'diyah, ngikut kita supaya dapat pahala. Orang padahal yang di depan lagi sholat wajib, kita mau sholat sunnah. Allahu Akbar, niatnya sunnah, dia wajib berpahala. Jadi sekarang udah kita tahu kalau di rest area ada orang sedang jamaah, kita belum sholat ikut. Jangan gini, iya jangan beda kayaknya. Kok beda dari mana? Nabi menghendaki supaya disinilah maknanya, jadikan umat Islam selalu kompak dengan orang siapapun. Diajari jamaah maknanya itu menyatukan sesuatu, jangan terpecah. Coba lihat di acara flora dan fauna, ada segelomboran kuda, kerbau dengan kelompoknya, itu macan, binatang buas ngintip-ngintip. Siapa yang terlepas dari kelompoknya diambil. Benar itu. Orang yang nggak mau berjamaah, setan demen. Ya. Jadi ini yang paling pokok yang ingin dipelajari nih. Ya, saya ulangi. Jadi ke depan udah mulai tahu di rest area orang lagi jamaah atau apapun ikut, selama gerakannya sama. Jangan sampai kejadian kita punya teman namanya Haji Urip Sayuti. Dia adalah pengembang perumahan properti. Tahun 2021 pas Covid, dia ada proyek di Masjid Tangkuban Perahu sekitar situ. Dia sholat maghrib ketinggalan. Dia lihat udah habis. Ada seseorang, dia punya ilmu ajurin, lagi sembahyang maghrib. Gagah, pakaian muslim, pakai sorban, dia ikut di belakangnya. Allah maghrib, Allahu Akbar. Rakaat kedua nggak tahiyat, mungkin kata ajurin merupakan sunnah. Bangun ketiga, ikut tiga. Ketiga nggak tahiyat, bangun keempat, ajurin ikut aja keempat. Maghrib berapa? 3. Kata Pak Ajurin mungkin lupa, karena dia yang 4 bangun 4, bangun 4 rukuk 5, bangun lagi 5. Pak Ajurin bangun aja 5. Kata Pak Ajurin, wah kali ini baru kali ini nggak tahu sembahyang ke-5 maghrib, ternyata ada marbot megang dia. Maaf Pak, itu orang gila. Jadi mau lihat juga, ya jangan main ikut aja, lo ribut nanti kan.
Iya, itu aja dari saya. Betapa pentingnya ilmu. Jadi kita mulai tahu sekarang jangan sampai nggak berjamaah. Kita ketinggalan jamaah, ternyata ada orang lagi sembahyang sunat tahiyat masjid ikut. Ya. Bayang Johor belum, habis sudah imam pada bubar, ada yang lagi tahiyat masjid ikut. Allahu Akbar. Itu tahiyat 2 rakaat. Nah, dia salah kita. Nah, supaya pahalanya 20 tuh ternyata banyak jalan keluar untuk beribadah. Maka perlu dengan ilmu. Saya rasa itu saja. Jangan nanya dah. Oh, nanya. Saya emang kalau yang sekesar gini memang kunci ilmu itu bertanya sebetulnya. Ya. Ini Pak Haji Ijo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bentar dulu, ya. Mengenai berjamaah, Ya. tadi Ustaz bilang kalau pendengaran azan kita ke masjid itu. Kalau begini, kita berjamaah dengan istri di rumah, bagaimana ini? Termasuk jamaah juga atau enggak? Karena kita lihat istri kita, kalau kita enggak ikutin, mungkin terlambat atau gimana dia dan dia salah kayaknya. Kita sebagai imam ini termasuk jamaah atau gimana dia Ustaz? Dan masalah satu lagi ini banyak di pertanyaan Ustaz. Ya. Terus masalah di berjamaah, kita di perjalanan di area itu kita udah berniat untuk salat jamaah takbir atau takdim. Dan kebetulan kita sampai di area sana masjidnya. Contoh misalnya ya, saya mau salat kepada jamaah takdim doa dan asar. Saya kebetulan ketemu dengan di area saya itu masjid. Orang lagi salat zuhur, sedangkan niat saya doa ini tadi udah salat takdim niatnya. Gimana? Karena menurut saya pernah dengar kita pekerjaan ini sesuai dengan niat kan gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya Pak, yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus nih pertanyaannya. Itu kalau sholat berjamaah sebetulnya di masjid apa di rumah? Sahabat dia di dunia, lihat ini. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu gak disebut masjid dan rumah, artinya tetap sah. Orang sholat berjamaah itu minimal kan berdua, kayak dengan istri, dia tetap dianggap sholat berjamaah dapat 27 derajat, ya. Karena kata Mbak Haji, kalau kita ke masjid takut-takut nanti nggak berjamaah dengan istri. Kalau pilihannya itu, maka lebih baik di rumah untuk mendapat pahala berjamaah dengan suami istri. Yang kurang itu maaf, yang kurang itu kita tidak dapat fadilah duduk di masjid. Bedanya kan gitu kan? Karena di masjid duduknya berpahala. Hari ini kita duduk dari tadi sampai nanti kita selesai, itu khairum min alfi rakaatin, lebih baik dari orang yang sembahyang sunnah 1000 rakaat. Cukup di masjid kayak gini. Dan di rumah nggak ada. Yang kedua, dari rumah ke masjid, langkah kaki kita kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsi diangkat derajatnya, kaki kiri diampuni dosanya. Itu bedanya. Jadi boleh, itu malah bagus ya, dalam rangka merekatkan hati saya. Jangan waktu pengantin baru doang jadi imam dan makmum, selesainya di warung yang lain. Ini yang lebih menarik, saya lupa menyampaikan. Kita di rest area karena pergi jauh mau niat jamaah. Sampai di tempat itu ada sekelompok atau di masjid itu sedang sholat zuhur adaan, artinya sholat zuhur doang. Nah gini caranya, begitu sampai kan dia tadi itu di mobil, saya mau jamaah. Sampai di situ, bapak ikut yang lagi sholat yang tadi biasa, zuhur misalnya ya, ikut makmum, tetap mau ngambil yang 4 lebih bagus untuk menjaga adab. Bapak mau 2 juga boleh kosong. Bapak ikut sholat zuhur bersama mereka. Nah, selesai salam, kita cari ruang tersendiri, komat, baru asar.
Supaya lebih mudah, asar cukup 2, qashar namanya. Kalau yang tadi boleh Bapak zuhur tak 2, kan nggak enak takut tambah di sono. Nah, lagu apa lagi nih? Kita lagi naik dia salah. Daripada fitnah, yang zuhur ikut mereka 4 rakaat. Sedangkan yang asarnya 2 atau 4. Maaf Ibu, maaf. Kita pergi ke Surabaya, di rest area 100 zuhur. Nanti di rest area 400 asar. Pertanyaannya, ketika di rest area 100, enakkah sembahyang zuhur aja? Nanti di rest 445 asar, atau zuhur saat di rest area 100 kita jamak? Lebih hebat mana? Jamak. Allah marah, ada hambanya di rest area 100 dia zuhur, nanti di rest 445 dia asar. Allah marah. Kenapa? Allah udah kasih keringanan, hadiah yang mahal gak dipakai. Saya kasih analog. Ada tamu mau ke rumah kita, kita siapin makanan yang paling enak. Nyampe di rumah kita kagak dimakan. Ayo, gimana persatuan rumah? Iya, tamu mau ke rumah kita udah baik, udah kompon, dia udah telepon. Lalu kita tahu siapin makanan enak di meja, sampai di rumah kita enggak dimakan. Bagaimana perasaan tuan rumah? Kecewa. Begitulah Allah, dikasih hadiah mahal, nggak dipakai. Di zuhur di rest area 100, dia asar di rest 455, maka Allah kecewa, marah. Maka yang benar di rest area 100 zuhur sama asar di jamak. Makanya rajin-rajin dah kita nanya tadi tur praktek. Jangan lihat ke saya. Ya, kita ntar aja deh. Ayo, Pak Haji Rusli, saya mau. Ayo, kalau kita ini lah, jangan jauh-jauh. Kita ke Bandung ya. Di res 88 sembahyang zuhur. Terus saya imamin, tapi makan. Nanti, ya, nggak dia benar. Jadi orang yang di res area 100 zuhur, 454 di asar, Allah marah padanya. Kenapa? Aku berikan hadiah mahal gak dipakai. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya di mobil macet, udah maghrib, waktunya udah mau habis, ya kan? Oh, demi Allah, bodo amat tak, mobil taruh di jalan, ya. Kunci taruh di situ, ditangkap polisi. Kalau kondisi macet, nggak ada tempat kita mau sholat di mana, sementara waktu udah masuk, ini jalan solusinya. Namanya dihormati waktu. Sholat di mobil kita tanpa wudu, tanpa tayamum. Dan mau wudu di mana di mobil kita? Pakai radiator. Dah, ya sholat. Kalau macet ya, Allahu Akbar. Allah. Dan begitu bos sambil ada jalan dikit, gas dikit. Ini benar. Kan macet, baru ruku dikit, jalan, gas. Pelan-pelan matanya ke sono, jangan ke sini, habis ditabrak kan. Allah, apa? Sholat maghrib tanpa wudu, tanpa tayamum. Padahal nggak sah kan? Harusnya wudu atau tayamum. Karena kondisi masyaqqah namanya. Karena kondisi darurat, terpaksa sholat apa adanya, segitu aja, menghormati waktu. Nanti di tujuan, nih dua pendapat ulama, sampai dari tujuan kita, ternyata jam 9 malam, sholat isya. Pertanyaannya tadi, sholat yang macet itu, gimana solusinya? Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, wajib diulang. Terulang Pak. Kenapa alasannya? Karena waktu mobil dia sholat tidak apa? Tidak wudu. Satu. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, tidak perlu diulang.
Kenapa? Dia sudah melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Saya mau nanya dah, kalau yang kayak gini pilih mana? Ayo, pilih yang Imam Syafi'i, Pak Imam Abu Hanifah. Hah? Abu Hanifah. Boleh. Lebih ekstrim. Apa ekstrim? Ekstrim. Ada seseorang dirawat di rumah sakit seminggu, 10 hari lah, diinfus, kateter, udah kayak robot. Nah, dia bisa wudhu, tayamum, padahal sembahyang wajib gak? Itu dia, johor dia, bayang kagak wudhu, jamaah aja ya, dua. Sampai 10 hari, berapa waktu ditinggalkan dia berarti? Jangan bilang banyak dong, hitung aja dulu. Sehari berapa waktu? 5. Kalau 10 hari? Nah ini dia. Kata Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal, orang itu begitu sehat sampai di rumah wajib diapain? Diulang. Berapa kali? 50 waktu ya. Tuh, sekarang kita pilih. Kata Imam Abu Hanifah tak perlu, karena dianggap sah. Pilih yang mana? Hah? Enggak, pilih yang Imam Abu Hanifah apa Imam Syafi'i CS? Hah? Oke, bener ya? Sekarang saya tes nih. Korban itu berkurban besok, kata Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, hukumnya sunnah. Perhatikan ya, kurban besok nih, berkurban hukumnya sunnah. Kata siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad. Kata Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Pilih mana yo? Enggak? Hah? Awas ya, orang yang punya rezeki, kata Imam Syafi'i, itu sunnah berkorban besok, sapi atau kambing ya. Imam Syafi'i, Imam Malik dulu, urutan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hukum berkorban sunnah muakkadah. Sementara kata Imam Abu Hanifah, dia ngambil dalil inna koina kal kausar fasolli di robbika wanhar. Orang yang punya rezeki berkorban besok hukumnya wajib. Saya mau nanya sekarang, yang kayak gini pilih mazhab yang mana? Hah? Wajib karena mampu. Banyak orang ini, kalau korban gue pakai mazhab Syafi'i. Saya tambahin lagi ya, kulit sapi, kulit hewan yang dikorban nanti bulan Juni haram dijual kulitnya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik haram. Gak boleh, mesti dimanfaatkan. Kata Imam Abu Hanifah boleh dijual. Pilih yang mana? Hah? Boleh juga. Tuh, kita memang akal-akalan, kita kalau soal gini nih. Terakhir dari saya, kalau selesai, sholat witir itu wajib hukumnya. Kata Imam Abu Hanifah. Sementara kata Imam Syafi'i, CS sunnah. Pilih mana yo? Enggak, yang ini pilih mana? Hah? Tuh kan, tidak. Aku yang sunnah aja. Kalau tidak kawin itu ngeri. Tuh. Apa kata Allah? Muhammad, aku sudah tahu umatmu berat kalau untuk sholat. Benar dah, ketika Mi'raj, Muhammad kata Nabi Musa, berapa disuruh sholatnya? 50. Jangan. Umatku juga sanggup, balik lagi. Tawar sama Allah. Balik 5 menjadi 5. Tinggal 5 kata Nabi Musa, jangan. Balik lagi. Tak kuat dong umat Islam. Bener tuh. Sholat witir sunnah hukumnya kata Imam Syafi'i. Wajib kata Imam Abu Hanifah. Pilih mana? Takut kan?
Kita pilih yang aman. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa, rumah tangga kita itu suami itu akan bertahan selama-lamanya. Yang penting jangan baper. Jangan baper sih. Bawa perasaan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kata calontok marah kok sedikit. Biasakan memaafkan kesalahan istri. Biasakan pula memaafkan kesalahan suami. Damai. Hanya sedikit aja masalahnya marah. Nggak boleh. Biasakan jangan emosi. Damai. Yang kedua, biasakan melihat orang lain positif thinking, berprasangka baik. Karena jangan-jangan dia wali Allah. Innallaha hafal abdu. Allah merahasiakan seseorang. Jangan-jangan yang kita hina dia wali Allah. Ya, jangan. Biasakan ya. Kita jangan pernah berburuk sangka. Kalau melihat yang lebih tua, bilang gini, Masya Allah, udah lebih tua dari saya, berarti amalnya lebih banyak. Kalau melihatnya kayak gini, adik-adik, jangan, teman, kamu beruntung, masih kecil, gak ada dosanya. Jangan bilang begini, belagu lu, gue udah tua nih, amal gue banyak, gak bisa. Ya. Dan yang ketiga, yang memberatkan timbangan di hari kiamat ada husnul khuluq, akhlak yang baik. Saya ini nggak punya duit, senyum saya pun. Hari ini saya nggak bawa duit sama sekali ternyata. Ketawa aja saya. Bodoh amat, senyum aja di luar orang-orang. Ini Pak Ustaz Sabtu ini kaya kali. Enggak, saya senyum. Kata Allah, gimana? Alamat Pak ayatnya. Babi ai ala irobiku matkan ziban. Di mana lagi yang aku kurang, kamu apa kurang dari aku tidak ada. Nah, jadi orang selalu berprasangka baik, ya, karena itu akhlak yang sempurna. Keempat, manusia yang paling terkutuk adalah Firaun, karena ngaku Tuhan. Bayangkan sekarang, ibu punya motor, lagi parkir di Alfa, diakui orang lain, marah nggak? Marah. Motor kita boleh kredit diambil, marah. Rumah kita diambil orang lain, marah. Bini bapak diambil orang lain, suami ibu kawin lagi, oh, jangan saya ngomongnya. Firaun itu amat terkutuk. Nabi Musa tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Dua sebabnya. Nabi Musa anak asuh tidak bisa membunuh Firaun karena Firaun punya dua pribadi yang gak bisa ditandai. Yang pertama, Firaun manusia yang paling patuh sama ibunya. Tak ada orang yang lebih sayang kepada ibunya Firaun. Kata Allah, kau gak bisa kalahkan Firaun karena masih ada ibunya. Bener, Nabi Musa gak bisa. Padahal Firaun gampang udah, tapi dia sayang mati. Sebelum berangkat pulang dia ke rumahnya lagi Firaun. Nah kita Firaun bukan sama ibu nggak peduli kita. Bingung saya, bayar rajin, apa? Sama emak pelit 17 setan. Emak udah tua, orang tua udah tua. Beli dong tuh air Suharti pagi sore. Sayang. Jangan belum beripis yang itu yang kata dia pengetahuan jiwa dia beli itu. Belum beripis dimakan copot giginya. Firaun nggak bisa dikalahkan. Allah berjanji, siapa orang taat sama orang tua nggak akan bisa mengalahkannya. Yang kedua, Firaun orang paling sayang sama istrinya, Asia. Ya, pada dia Firaun, budi pekertinya. Apa kata Allah? Musa, Harun,
bagaimanapun kau mesti ngalahin Firaun. Pak innahu bago, karena keterlaluan dia. Pakula lahu kaulan lainan. Ingat catatannya, ngomongnya lemah lembut ya. Tuh. Padahal yang dihadapi siapa? Firaun. Allah nyuruhnya ngomongnya jangan ngomong kasar sama orang, istri, sama siapapun. Kan yang kita hadapi bukan Firaun, kita juga bukan Musa. Makanya saya kalau ngomong saya pikirin dulu. Kalau salah bilang di rumah, saya bilang kesepakatan anak istri, tolong, maaf, terima kasih. Nah, tolong ayah ambilin air. Maaf ganggu ya nak, terima kasih. Sama anak saya dibalas saya, ayah tolong dong. Baik nak, maaf ganggu ya, terima kasih. Sama-sama nak. Nggak ada yang marah kan? Itu saya tadi sibuk. Ibu, aku mengganggu. Nah, ini kan? Bener kan saya? Jujur, aku capek banget ya maafin saya. Tolong dong. Ya. Bener ya? Nah gitu, bener kan? Kalau ini 3 kalimat kita pakai selamat. Ayo, maafin saya. Tolong, terima kasih. Yang saya bilang anak saya sampai si Amel, maaf saya tidak bermaksud apa, sampai hari ini dia cuma 2 ngomongnya. Udah mau tidur, ayah, ibu, terima kasih makannya. Ayah, ibu. Kalau nggak dijawab, sampai subuh bunyi terus. Ayah, saya pernah gitu saya. Ya, sampai jam 2. Ayah, ibu, kasih makannya. Ayah, jawab. Iya. Cuma dia bilang terima kasih aja ibu dikasih makan. Gitu. Enak. Ibu suami bawa uang 25.000 karena gak dapat. Begitu dikasih, kata ibu-ibu, kok cuma segini? Bapak, ayo bilikan mulutnya. Bersyukur. Begitu dilepas, cuma 25 bersyukur. Ibu bilang, ya udah dah, emang 25. Ibu nyakal, masak nggak ada lauknya. Tahu depan suami, pasti dia ngomong, kok begini loh? Bersyukur. Loh, tadi kan dikasih duit 25, nggak cukup, kata suaminya, bersyukur. Dalam hati ibu, kok balas tak? Masak nasi aja udah sama garam. Begitu dia tanya, segini doang. Mas, nggak jadi marah kan? Iya, atuh. Terus bersyukurlah kepada Allah semua. Saya paling senang makan nasi sama garam, yang penting lauknya empang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.